Kristus yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesudah kita mendengarkan bacaan ini, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Menurut kita, mendengar bacaan ini, apakah kita layak? Saya ulangi, mendengar bacaan ini, apakah kita layak? Layak. Satu pendapat, layak. Ada pendapat yang lain? Baik, memang ternyata bahwa terjadi perbedaan harapan antara bangsa Israel dengan apa yang disampaikan oleh Yesus saat ini. Mereka berharap bahwa yang akan datang itu Raja Damai yang akan memperdamaikan alam semesta. Tapi kemudian dia berkata, aku datang bukan untuk mendamaikan, tapi aku datang untuk membawa pedang. Apa itu pedang? Pedang dalam bahasa Yunani itu bisa diartikan matsharai, artinya perang. Yang dimaksudkan adalah sekelompok orang terlalu merasa nyaman bahwa kehadiran Mesias itu akan membuat kita adem-adem saja, tidak akan ada masalah. Dan itu yang terjadi dengan kehidupan banyak orang ketika menjadi Kristen. Berpikir bahwa ketika dia menjadi Kristen, maka seluruh hal hidupnya, seluruh perjalanan hidupnya akan baik-baik saja tanpa masalah. Perang sudah kita nikmati sekarang dan kita sudah lihat sekarang. Perang antara orang tua dan anak. Perang antara menantu dan mertua. Perang terjadi di mana-mana. Lalu dikatakan perang itu terjadi dalam keluarga. Apa penyebab sehingga perang terjadi? Apakah kemudian kita berkata bahwa ternyata toh kehadiran Kristus tidak membawa damai, justru perang? Perang akan terjadi jika satu, dalam sebuah rumah, dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah lingkungan tidak menjadikan Yesus sebagai pusat. Akan terjadi masalah di setiap rumah kalau Yesus tidak menjadi pusat dari seluruh perencanaan keluarga. Yang kedua, perang akan terjadi kalau orang tidak mau memikul salib. Kalau tidak mau bertanggung jawab terhadap salib yang ada pada dirinya. Dua hal itu yang akan mendatangkan perang. Yang pertama, ketika Yesus tidak menjadi tujuan utama, maka perang akan terjadi. Kita bisa bentak anak kita, marah-marah terhadap anak kita kalau dia tidak bangun dan pergi ke sekolah. Tapi hampir tidak banyak orang yang berani bentak anaknya atau tegur anaknya kalau tidak ikut di persekutuan. Kita lebih milih damai saja daripada mau bertengkar dengan anak. Padahal perang harus terjadi kalau Kristus tidak dimuliakan oleh siapapun, istri, suami, dan siapapun itu. Maka perang harus terjadi. Perang untuk menjadikan Kristus sebagai pusat dari semuanya. Mengikut Yesus, memikul salib. Kenapa harus pikul salib? Maksudnya katanya, ada sebuah cerita bahwa kenapa harus pikul salib Pak Pendeta. Toh cukup sajalah kita mengikuti Yesus. Ternyata motivasi dari pemikulan salib itu adalah seperti ini. Kalau ada seorang
biasa kita lihat di kampung, memikul gabah satu karung besar. Kalau itu sudah dikasih naik di atas pundaknya, dia jalan di pematang. Pada saat dia jalan di pematang, maka dia tidak akan pernah lihat orang naik sepeda lewat. Wih, ada orang naik sepeda lewat. Wih, ada mobil di sana. Wih, ada apa-apa di jalan. Tidak. Karena beban salib yang atas, karena beban yang ada di atas pundaknya itu, maka dia fokus pada satu tujuan, yaitu jalan bawa gabah. Demikian juga dengan motivasi memikul salib. Kalau salib ada di pundak kita, maka Kristus mau kita fokus kepada satu tujuan. Sambil memikul salib itu, maka fokuslah kita pada tujuan yang khusus. Salib bukanlah beban, salib adalah tanggung jawab. Sekelompok orang merasa bahwa salib itu menjadi beban, sehingga ketika dia harus bersaksi di tengah-tengah lingkungan di mana dia ada, dia merasa itu berat. Karena dianggap bahwa itu adalah beban. Salib itu adalah tanggung jawab. Sehingga dimanapun kita berada, maka proses memikul salib harus kita kerjakan. Beresiko memang. Resikonya apa? Beresiko karena memikul salib itu melawan keinginan daging dan melawan kemauan jasmani dunia. Salib akan lepas dari pundak orang kalau keinginan dunia sudah menjadi tujuan hidupnya. Salib akan keluar dari pundak seseorang kalau kepuasan dan hasrat dunia sudah menjadi tujuan hidupnya. Tidak ada lagi hari Minggu, karena semua hari harus dipakai bekerja. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk memuaskan keinginan dunia. Segala hal akan dikerjakan demi untuk mencapai keinginan dunia. Perang harus terjadi. Perang itu adalah melawan keinginan daging. Perang yang dimaksudkan di sini adalah perang untuk melawan keinginan jasmani kita. Kita harus terus berusaha untuk memikul salib. Sejati. Yang disebut sejati itu adalah orang-orang yang sudah teruji melalui badai, melalui perjuangan yang besar. Pernah di kampung dulu, ada orang yang baru masuk Kristen. Pada saat dia masuk Kristen, dia minta untuk nyanyi lagu rohani. Lagu rohani itu dia pilih lagu berserah kepada Yesus. Tapi dia bilang supaya lebih bagus lagunya, saya kasih dengan judul terserah kepada Yesus. Jadi dia katanya betul-betul menyerahkan hidupnya. Dia menyanyilah dengan begitu santai. Terserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus. Sekalinya masuk refrain masalah. Dia katakan, aku terserah. Awalnya semua terserah kepada Yesus. Tapi pada saat masuk refrain, lagu sudah berubah. Dia sudah bilang, aku terserah. Kepadamu juru selamat, aku terserah. Artinya sudah terserah kepada dirinya yang tadi dia berserah. Tidakkah demikian dengan kehidupan kita? Awalnya kita katakan, pokoknya apapun yang terjadi, aku berserah. Tapi ketika masuk refrain, ada masalah dalam hidup, katakan, nyanyian berubah. Aku terserah. Yang tadinya terserah kepada Yesus. Tapi ketika masalah-masalah mulai muncul, muncullah nyanyian aku terserah. Terserah itu artinya pengambilan keputusan sudah mulai pribadi. Tidak boleh sampai di situ. Yang terakhir dari seluruh renungan ini adalah penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Poin terakhir dari pembicaraan kita bukan hanya bicara tentang pendeta dan para pelayan yang akan disambut seperti Nabi. Tidak, semua kita. Tadi akan ada tantangan, akan ada masalah, akan ada pergumulan, akan ada perperangan dalam keluarga, akan ada perperangan dalam masyarakat dan lingkungan di mana kita berada. Tetapi yang paling terakhir, tadi kita katakan apakah kita mengalami demikian? Iya, kita berperang dan sering kita kalah dalam peperangan.
Apa yang membuat kita kalah? Karena poin terakhir tidak menjadi kekuatan kita. Bahwa penyertaan Yesus itu ya dan amin. Dijanjikan bahwa barang siapa menyambut seorang nabi sebagai seorang nabi, dia akan menerima upah nabi. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seorang yang kecil ini atau orang yang benar ini, maka dia tidak akan kehilangan dan dia tidak akan kerugian apa-apa. Sejati itu berani bertanggung jawab dan siap berkorban. Kita Gereja Toraja Mamasa baru pada tahap yang pertama. Kita memang berani bersaksi dan tetapi di poin yang kedua kita merasa kekurangan jaminan. Keyakinan kita bahwa hidup ini dipelihara oleh Tuhan itu masih sangat rendah. Sehingga sulit sekali untuk memberi sesuatu terhadap persekutuan ini. Sulit sekali memberi air sejuk secangkir saja pun. Kenapa? Karena kita belum memahami bahwa jikalau engkau menyambut seseorang sebagai seorang nabi, maka engkau akan menerima upah sebagai nabi. Jikalau engkau memberi secangkir saja air sejuk untuk seseorang yang kecil ini, karena dia adalah murid Tuhan, maka sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sekali lagi ini bukan hanya untuk para pendeta dan pelayan majelis gereja, tetapi untuk semua orang, untuk kita semua. Bahwa kalau kita benar, dimanapun kita berada, kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka orang-orang yang menjamu kita, orang-orang yang menerima kita dimanapun kita berada, terberkati oleh kehadiran kita. Kita pergi kemanapun, orang merasa kehadiran kita betul-betul menyenangkan dan membahagiakan dimanapun kita berada. Bagaimana mengikuti Yesus? Tetaplah memikul salib, tetap setia sampai akhir. Memang akan ada persoalan pergumulan, tapi perang itu terjadi bukan karena perang hati nurani karena keduniaan, tapi perang itu terjadi karena upaya menjadikan Kristus sebagai pusat dari seluruh kehidupan kita. Selamat menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat, dan marilah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Bagaimana kita bisa menjadi pengikut Yesus yang sejati? Karena Yesus adalah kawan yang sejati. Kesejatian Kristuslah yang akan membuat kita juga menjadi pengikutnya yang sejati. Bukan karena kita sejati, tapi Kristus yang sejati. Yesus kawan yang sejati, biar kawan lain menghilang. Begitu lagu rohaninya. Yesus kawan yang bakal. Kalau begitu ada jaminan bahwa Yesus hadir di tengah seluruh pergumulan hidup kita, maka jangan pernah menyerah. Setia dan jadilah pengikut yang sejati. Ukuran kesejatian seorang pengikut Kristus dapat terlihat ketika perang sudah usai. Ukuran kesejatian seorang prajurit adalah ketika dia mampu menyelesaikan sebuah peperangan. Demikian juga kita. Ukuran kesejatian kita adalah ketika kita mampu menyelesaikan peperangan di tengah keluarga kita, peperangan di tengah lingkungan masyarakat kita. Peperangan yang dimaksudkan adalah bukan peperangan secara fisik. Peperangan yang dimaksudkanlah upaya untuk terus menjadikan Kristus sebagai pusat. Kenapa kita ada dalam keluarga? Kenapa kita ada dalam gereja? Kenapa kita ada di lingkungan masyarakat? Kehadiran kita dalam lingkungan masyarakat hanya untuk menceritakan bahwa Kristus baik, dan kebaikan Kristus harus saya bagikan kepada semua orang yang saya jumpai. Itulah yang disebut dengan pengikut yang setia. Amin.